Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, eh, teman-teman, kakak, abang, dan dari tim DSITD. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, kita dapat hadir dalam forum penjelasan mengenai sistem ini oleh DSITD. Semoga teman-teman yang hadir selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan selalu dihindari dari segala macam penyakit dan wabah. Oke, maka baiknya sebelum kita mulai forum pada malam hari ini, akan baiknya kita mendengarkan tilawah yang akan disampaikan oleh Saudara Hilmi. Kepada Saudara Hilmi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan surah Al-Qalam ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghairu mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang mendengarkan semoga yang mendengarkan mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Allah. Oke, daripada lama-lama, untuk selanjutnya adalah forum diskusi yang akan dipandu oleh moderator yaitu Saudari Iva Fahria. Kepada Saudari Iva Fahria, waktu dan tempat saya persilahkan. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya selamat datang kepada Bu Muna dan juga Bapak Rivo ya selaku pihak dari DSITD, kakak-kakak DPM KM selaku SC KPRKM dan juga P3, teman-teman P3, teman-teman KPRKM dan juga teman-teman paslon dan tim ses. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan serta kesehatan ya untuk melaksanakan forum mengenai tindak lanjut terkait klarifikasi sistem e-vote pemirsa KM IPB. Oke, mari kita mulai saja. Oke, izin perkenalkan diri sebelumnya, nama saya Iva Fahrianisa. Di sini insya Allah akan menjadi moderator yang akan memandu acara ke depannya. Oke, malam hari ini insya Allah bakal ada 4 sesi. Sesi pertama itu ada penyampaian kondisi dan mungkin pertanyaan dari KPRKM kepada DSITD. Lalu ada jawaban dan penjelasan dari pihak DSITD dan juga ada tanggapan mengenai penjelasan yang telah diberikan. Untuk sesi 2 akan dibuka pertanyaan dari paslon dan juga tim ses, kemudian dijawab dan dijelaskan kembali oleh pihak DSITD dan diberikan waktu untuk memberikan tanggapan. Selanjutnya sesi ketiga yaitu ada closing statement yang akan disampaikan DSITD maupun dari pihak KPRKM, dan yang kemudian closing 4 adalah simpulan dari hasil forum dan juga rangkaian acara pemirsa ke depannya seperti itu. Oke, baik, kita mulai saja dari sesi yang pertama. Mungkin untuk penyampaian kondisi dan lain-lain ya,
pertanyaan oleh dari KPR itu akan disampaikan oleh Arif Furqon kepada Arif Furqon, dipersilakan. Oke. Cek ini suaranya masuk nggak? Masuk Arif. Masuk. Oke, bentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Mbak Muna dan Mas Rizvo yang sudah hadir pada malam hari ini dan telah berkenan juga untuk meluangkan waktunya dalam kegiatan forum untuk penjelasan terkait sistem DSITD ataupun sistem effort yang telah kita laksanakan ketika Pemira 21 kemarin. Dan selamat datang juga kepada paslon, tim SES dan juga panitia dari KPR, PPR dan juga P3 yang telah hadir juga pada malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal dan beberapa pertanyaan terkait sistem effort dan yang telah kita gunakan kemarin pada tanggal 1 dan 2 Oktober dalam pelaksanaan Pemira 21. Dan sebelumnya mungkin saya akan menyampaikan dulu kronologisnya kepada Mbak Muda dan Mas Vivo dan juga teman-teman semuanya mungkin yang belum tahu pelaksanaannya kemarin gimana. Mungkin dari hari effortnya aja, pada tanggal 1 dulu, 1 Oktober, waktu itu kita melaksanakan hari effort yang pertama gitu. Dan alhamdulillah berjalan lancar dari pagi sampai malam. Nah, malamnya kita itu mengadakan audit pemilih. Nah, ketika audit pemilih ternyata ambang batas suara itu tidak tercapai, yaitu 50% plus 1. Akhirnya besok diperpanjang selama 1 hari. Nah, kemudian besoknya itu kita buka lagi untuk hari yang kedua karena alasan untuk menambah pemilih biar sampai ambang batasnya gitu. Nah, ketika besoknya itu kita mengadakan audit pemilih lagi, ternyata itu ada perbedaan 2 suara di audit pemilih antara yang kemarin dan yang besoknya. Yang besoknya itu kurang dari yang kemarin. Nah, tapi waktu itu tetap kita lanjutkan karena emang dari tabnya emang dilanjutkan, tapi sambil kita melanjutkan kegiatan voting, kita juga sempat bertanya kepada Mbak Muna waktu itu terkait adanya 2 suara yang berbeda antara audit yang kemarin malam sama paginya. Dan waktu itu saya mengkonfirmasi bahwasanya apakah itu dari perubahan SKL mahasiswa atau juga mungkin terkait sistemnya. Nah, waktu itu pertama Muna jawab ada karena SKL dan juga waktu itu sempat jawab tentang karena kemungkinan ngebuk gitu. Nah, akhirnya kita lanjutkan dan kita sudah jelaskan juga ke paslon terkait hal itu. Kita kirimkan juga waktu itu penjelasan dari Mbak Muna. Nah, pada malam harinya ketika penutupan effort kita juga mengadakan audit lagi sebelum pengumuman ataupun penghitungan hasil suara. Nah, ternyata antara audit yang terakhir jam 20.00 itu jam terakhir ya ketika effort, ternyata itu berbeda juga dengan penghitungan suara, beda 2 suara lagi gitu. Tapi ketika yang pagi itu kita menemukan ada 2 nama yang double, tapi ketika malamnya kita nggak sempat dan tidak menemukan karena ada insiden waktu itu, jadi kita nggak menemukan double suara ataupun double nama yang terjadi di audit pemilih. Nah, itu mungkin kronologisnya kami sampaikan dulu kepada hadirin semuanya. Nah, untuk pertanyaan mungkin ada 5 poin yang perlu kami sampaikan kepada pihak DSITD tentunya, karena di sini ada Mbak Muna dan Mas Rizvo. Yang pertama mungkin kami ingin menanyakan permasalahan yang terjadi pada sistem sebenarnya, karena ada perbedaan yang tadi Mbak kira-kira ini apakah yang terjadi di sistem itu Mbak? Kenapa bisa ada 2 perbedaan suara? Nah, kemudian yang kedua, apakah yang ngebug sistem ini bisa menyebabkan perubahan suara? Misalnya emang mengurangi suarakah atau tidak mengganggu sama sekali hasil penghitungan suara? Kemudian yang ketiga, mungkin bisa dari Mbak Muna ataupun Mas Rizvo, kami memohon dan mudah-mudahan Mbak Muna dan Mas Rizvo berkenan untuk menjelaskan terkait permasalahan yang 2 suara ini. Dan yang keempat, ketika kita nanti mengulangi lagi ya penghitungan suara yang sistem kemarin,
yang pas tanggal 1 dan 2 itu apakah masih sama kayak yang lalu atau udah berubah hasilnya gitu, Mbak? Itu yang keempat. Dan yang terakhir, ingin make sure aja apakah panitia itu bisa melihat nama-nama orang dan memilih siapa aja gitu. Misalnya Arif memilih 1, terus si Ipeh memilih 2 gitu. Kira-kira bisa atau enggak, Mbak, gitu. Nah, kalau panitia, karena itu mungkin banyak yang meragukan gitu, karena saya sebagai panitia, apakah itu bisa saya lakukan gitu, melihat siapa milih siapa milih siapa, mungkin itu. Mungkin itu 5 poin pertanyaan dari saya, Mbak, dan Mas Rizvo, dan nanti ada sesi dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan juga boleh nanti di sesi selanjutnya. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Arif Furqan atas penyampaiannya. Mungkin kami selaku panitia minta waktunya kepada Bapak dan Ibu dari DSIPD untuk menjelaskan perihal pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Mungkin waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Apa suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Terima kasih Mas Arif dan Mbak Iva semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa on cam karena jaringan di sini kurang stabil. Terus di sini juga saya ditemanin oleh Mas Rivo dan Mas Bayu dari tim IVOT juga. Untuk permasalahan terkait selisih suara, 2 suara, sebelumnya Mas Arif juga sudah pernah menyampaikan dan saya juga sudah pernah menjelaskan bahwa karena data pemilih itu dinamis, jadi tidak tetap data status mahasiswa itu bergerak setiap harinya. Kemudian selain itu juga sebelumnya saya harus jelaskan dulu mengenai pencatatan mahasiswa di database kami ya. Nanti Mas Rivo dan Mas Bayu kalau ada salah mohon dikoreksi ya. Jadi di kita itu pencatatan mahasiswa itu berdasarkan orang. Jadi setiap orang itu kita kasih ID. Kemudian, bentar. Nah, jadi setiap orang itu mempunyai ID dan untuk e-voting itu disimpan dalam satu hasil voting. Nah, orang ID ini disimpan di database yang terpisah dengan database DBI Pusat. Nah, sebelumnya, kalau misalnya ada mahasiswa yang dulunya D3 dan sekarang lanjut S1, dia itu orang ID-nya tetap punya satu ID, tetapi ID mahasiswanya berbeda. Jadi ID mahasiswa yang pada saat dia diploma dan pada saat dia sarjana itu ID mahasiswanya berbeda, tetapi ID orangnya itu sama, satu. Itu dulu yang perlu dipahami ya. Nah, kemudian tadi kita kan menyimpan data orang, data mahasiswa, dan data e-voting itu di 2 database yang berbeda. Nah, untuk hasil e-voting ini dihitung di database e-voting, sedangkan untuk audit pemilih itu kita ambil dari database e-voting yang dijoinkan ke database pusat. Nah, kemungkinan pada saat audit ini ada bermasalah ketika kita joinkan, karena di database untuk audit pemilih ini kita kan ambilnya dari status mahasiswa. Nah, status mahasiswa itu kan dinamis.
selalu bergerak. Kita nggak tahu kapan departemen ngupdate kelulusan mahasiswa. Jadi bisa aja pada saat malam mungkin mahasiswanya masih ada sekian, kemudian kasih cek lagi pagi ternyata mahasiswanya udah berkurang. Nah, kemungkinan data yang ada di audit pemilih itu ada satu orang yang ID-nya sama, tapi karena dia dulunya pernah ngambil diploma, kemudian dia lanjut sarjana. Nah, kemungkinan yang double itu orang yang ID-nya sama, tetapi NIM-nya berbeda. Itu kemungkinan pertama sih. Jadi satu orang bisa mempunyai dua strata yang berbeda dengan status yang sama. Misalnya status mahasiswanya itu sama-sama aktif. Nah, karena yang diambil dari audit pemilih itu adalah status mahasiswa yang aktif, jadi kemungkinan dua status itu yang masih muncul dua-duanya gitu. Kemudian kalau untuk hasil suara sih harusnya tetap ya. Tadi kan ada pertanyaan juga, apakah mempengaruhi hasil suara? Harusnya sih kalau misalnya untuk perhitungan tidak berpengaruh. Itu harusnya hasil suara tetap sama. Cuman karena daftar pemilihnya ini yang dinamis, jadi kita nggak tahu pemilihnya itu masih aktif atau udah lulus. Nah, jadi untuk daftar pemilih itu karena mahasiswa aktif, jadi kita nggak bisa sebut itu daftar pemilih tetap karena datanya live. Nah, itu kan bukan karena mahasiswanya yang lulus juga, bisa jadi ada mahasiswa yang mengundurkan diri atau mahasiswa yang tiba-tiba statusnya berubah jadi drop out gitu. Nah, untuk yang penstatusan aktif tadi itu kita kan nggak tahu yang ngubah itu dari departemen atau dari Dit-AP. Itu sebenarnya untuk kebijakan itu sih ada di Dit-AP bukan di kita. Jadi pokoknya untuk kebijakan perubahan status itu semuanya ada di Dit-AP. Jadi kalau ada perubahan apapun kita nggak tahu datanya seperti apa. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan lagi nih Bu yang belum terjawab, yaitu terkait apabila kita melakukan penghitungan suara ulang, apakah akan terjadi perbedaan jumlah baik dari segi pemilih maupun suara yang masuk seperti itu. Lalu jika panitia ini hanya untuk mengkonfirmasi kembali, apakah panitia bisa melihat gitu nama-nama siapa saja yang memilih siapa? Misal saya memilih paslon 2 atau seperti apa gitu. Apakah itu bisa Ibu? Boleh. Oh iya, baik. Kalau untuk panitia bisa melihat hasil pemilih atau siapa memilih siapa gitu. Kita sih nggak bisa, di sistem kita nggak fasilitasi itu karena itu kan sifatnya rahasia ya. Jadinya kalau untuk itu tidak bisa dilihat siapa memilih siapa gitu. Terus kalau untuk pemilihan ulang, kemungkinan kalau misalnya diadakan pemilihan ulang sudah pasti daftar pemilihnya akan berbeda dari yang sebelumnya ya, karena kan daftar pemilihnya live terus kan tiap hari, dan itu kan bergerak terus, ada perubahan status tadi. Terus kalau untuk hasilnya, ini apakah akan ada pemilihan ulang atau seperti apa?
Bukan Ibu, maksudnya misal ketika kita melihat hasil audit kembali gitu kan. Oh, Kemarin hasilnya ya. Ya, hasil audit. Oh, kalau itu nggak ada perubahan, tetap kita nggak otak-atik hasilnya seperti apa. Jadi hasilnya pada saat tanggal 2 kemarin sama sekarang, kalaupun dilihat kembali pasti hasilnya sama. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Lalu tadi ada juga Bu yang mungkin belum sempat terjawab juga. Ketika ada tadi kan mungkin ada satu dan lain hal gitu yang menyebabkan suara ini bisa terjadi double. Nah, apakah dengan adanya perbaikan sistem itu bisa mempengaruhi pilihan, misal yang awalnya dia pilih satu lalu berubah menjadi milih dua gitu, atau perubahan suara gitu memungkinkan atau enggak sih Bu? Kalau untuk perubahan suara di sistemnya sih, mungkin Mas Rivo atau Mas Bayu bisa bantu jawab. Saya mungkin coba jelaskan. Kalau tentang perubahan suara itu, selama di database-nya tidak diubah-ubah dari utak-atik, ya yang pilih orang satu, pilihan satu atau pilihan dua itu tidak akan pernah berubah, karena di sistemnya juga udah dibatasin ya, satu kali pilih kan, di settingan ininya, pemilihannya itu. Iya, satu orang memilih satu. Ya, begitu. Ya, jadi gitu berarti teman-teman semuanya. Jadi karena di sistemnya udah di-set, satu orang memilih satu, jadi di database pun nggak akan ada perubahan. Nggak akan berubah dengan sendirinya ya. Kecuali ada yang nge-hack DB-nya, ubah suaranya. Nah, itu kayaknya mustahil banget kayaknya sih. Nah, itu beda lagi ya kalau ada yang iseng. Beda mungkin. kasus lagi kalau itu. Itu keren banget yang ngebobolnya. Mungkin bisa membuktikan kebalik misal ada yang meragukan sistem ini, nah buktikan aja celah bobolnya tuh di sebelah mana, mungkin itu aja yang dilaporkan kalau nemu sih. Iya, ya betul. Kalau ada masukan mungkin dari teman-teman, atau mungkin teman-teman pada saat nyoba aplikasi ada yang kurang atau gimana, bisa disampaikan ke kami. Oke, baik. Terima kasih Ibu Muna dan juga Pak Riko atas penyampaiannya. Mungkin tadi saya cukup mengulas ya terkait dua suara ini, bisa jadi karena status mahasiswa yang masih aktif, namun dia memiliki double strata gitu di D3 dan S1, sehingga terjadi perbedaan suara gitu. Nah, lalu untuk perubahan status itu terjadinya di database, sehingga yang mengotak-atik data itu full dari database. Lalu untuk hasil suara itu tidak berpengaruh, jadi hasilnya akan tetap sama. Hasilnya akan tetap sama dan ya tidak berubah gitu untuk hasil suara dengan adanya dua suara yang berbeda ini. Lalu untuk tadi panitia, ditegaskan sekali lagi, panitia tidak bisa melihat siapa memilih siapa karena itu sifatnya rahasia. Dan kita nggak tahu juga gitu pemilih satu itu siapa saja dan pemilih dua itu siapa saja. Lalu untuk hasil audit akan tetap sama hasilnya karena nggak diutak-atik sama sekali sistemnya, walaupun nanti dilakukan pendownloadan audit hasil ulang bakal tetap sama gitu, sama tanggal 2 Oktober lalu. Dan perubahan suara di sistem itu nggak bakal berubah ya, nggak bakal berubah kecuali ya tadi dengan hack-hack yang kemungkinan sangat kecil terjadi, misal dari pemilih satu berubah menjadi pemilih dua dan lain hal. Oke, seperti itu. Mungkin dari teman-teman KPR atau P3 ada yang ingin bertanya atau menanggapi terkait jawaban dan penjelasan yang telah disampaikan. Izin masuk, moderator.
Ya, boleh on cam mungkin Imam. Baik, sebelumnya kenalin aku untuk Bapak dan Ibu semua dan teman-teman. Kenalin saya Imam dari panitia juga, dari bagian pengawasan P3. Jadi ingin bertanya sedikit Bu. Kemarin itu sebenarnya permasalahan selanjutnya banyak yang bertanya, ada pertanyaan seperti ini. Kenapa sih panitia tidak memegang sistem itu sendiri? Bahkan kayak karena kan seharusnya bertanggung jawab adalah panitia sebagai istilahnya penyelenggara pemiranya gitu Bu. Nah mungkin dari Ibu dan Bapak dari pihak DSTD mungkin bisa menjelaskan alasan kenapa mahasiswa tidak diperbolehkan untuk memegang sistem gitu selain yang tadi Bu, misalnya selain yang bersifat rahasia dan yang selain bersifat rahasia, karena ingin biar nanti mahasiswa juga paham Bu, takutnya kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang sama terus jawabannya malah aneh-aneh gitu. Mungkin bisa diperjelas lagi. Mungkin itu dari saya untuk saat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Imam atas pertanyaannya. Mungkin boleh kepada Ibu atau Bapak kami berikan waktu untuk menjawab. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya untuk panitia, kenapa tidak dikasih dikasih tanggung jawab untuk memegang sistem itu sendiri? Sebetulnya perwakilan dari masing-masing fakultas ya, kalau nggak salah kemarin itu kita beri akses sebagai panitia. Jadi dari masing-masing perwakilan itu kita kasih akses sebagai panitia, tetapi memang tidak semua panitia diberikan akses ya, karena itu juga kita terkait dengan keamanan database dan keamanan sistem juga. Kalau misalnya semua panitia diberi akses, kita nanti kan nggak tahu, nanti bisa jadi ada yang kalau misalnya ada perubahan atau apapun, takutnya ada yang miskomunikasi atau yang kurang koordinasi di antara kalian juga. Jadi memang sengaja dibatasin karena memang untuk memudahkan kalian dan agar tidak terjadi kebingungan juga sih sebenarnya. Gitu. Jadi satu fakultas itu cukup satu perwakilan yang dijadikan panitia gitu. Mungkin ini juga Ibu. Mungkin kalau karena kan panitia ada beberapa orang ya, setidaknya satu fakultas satu orang untuk memegang, misalnya memiliki hak lah gitu. Mungkin bisa dijelaskan Ibu, mungkin seberapa jauh sih hak panitia untuk memegang sistem itu? Apakah dia bisa sampai mengotak-atik atau sebagainya, atau sampai mana sih batasan panitia gitu Bu? Karena kan kalau dijelaskan istilahnya banyak mahasiswa gitu, banyak pihak yang menanyakan itu Bu. Sampai mana sih batasan panitia jadi istilahnya memegang sistem itu Bu? Karena kan kami juga sebenarnya udah menjelaskan, namun mahasiswa ingin penjelasan lebih rinci lagi gitu. Mungkin bisa disampaikan gitu Bu. Untuk hak akses sebagai panitia sih saat ini yang sebagai panitia kan bisa bikin pemilihan sendiri, bisa bikin vote sendiri, bisa lihat audit dan bisa lihat hasil, bisa monitoring hasil secara live juga. Berarti panitia tidak punya hak untuk melihat database berarti ya Bu? Berarti tidak sampai ke sana. Kalau sampai database enggak. Cukup sampai pemilihan yang di-create atau yang dibuat oleh panitia tersebut. Baik Ibu. Mungkin itu aja. Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu dan juga terima kasih banyak Imam atas pertanyaannya. Jadi mempertegas kembali ya bahwa panitia tidak bisa memegang sistem karena demi menjaga keamanan database. Dan juga ketika ada perubahan-perubahan yang terjadi, tracing-nya gampang gitu, dicari penyebabnya gampang. Lalu untuk hak panitia dalam memegang sistem ini hanya bisa tadi membuat laman
sesuai dengan yang dibutuhkan terkait pemira ini, lalu memonitoring hasil dan tidak bisa melihat database pemilih ataupun mahasiswa. Jadi tidak ada sangkut paut atau campur tangan panitia dalam mengubah database atau hasil suara yang sudah masuk. Dan seperti itu ya Bu. Baik, mungkin dari yang lain ada yang masih ingin bertanya atau masih mungkin merasa belum cukup gitu di sesi 1 ini. Boleh dari kakak-kakak SC juga dipersilakan pada sesi 1 ini. Mungkin ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut. Bagaimana? Oke, baik, kepada Faiz dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Mungkin izin perkenalan diri, nama Faiz Fajar Rashid dari KPRKM, izin bertanya. Jadi kan untuk tadi kan kemarin kita tahu ya bahwa ada perbedaan 2 suara dan itu ada katanya ada namanya double. Nah itu dari DSD bisa menunjukkan nggak kira-kira namanya itu siapa yang double dan apa ya, dan perbaikannya itu seperti apa gitu, apakah sudah balik ke semula atau gimana gitu, maksudnya bisa ditunjukkan supaya lebih jelas gitu bahwa nama ini yang namanya double dan ternyata sudah diperbaiki oleh DSTD untuk tidak double seperti itu. Mungkin cukup seperti itu moderator. Baik, terima kasih Faiz atas pertanyaannya ya. Mungkin ya kami meminta kesediaannya kepada Bapak dan Ibu dari pihak DSTD untuk mungkin sekiranya bisa gitu memberikan kepada kami dan juga KMIPB sebenarnya sumber 2 suara ini tuh dari mana gitu, apakah memungkinkan Ibu dan Bapak? Mas Bayu bisa bantu? Ya, ini ada data pemilih yang double tuh, ini orang yang sama gitu ya. Dia memilih 2 kali dalam satu acara e-voting ini. Jadi ya kita hapus salah satu supaya dia nggak double. Intinya gitu. Hanya 1 orang sih di waktu yang sama. Oh, baik. Jadi nggak ada pemilih yang belum milih gitu atau pemilih yang udah milih lebih dari sekali. Intinya begitu. Orang yang sama. Pak Bayu, apakah memungkinkan untuk share kepada kami gitu? Nama orangnya? Apanya? Ya mungkin hal-hal yang berkaitan gitu Pak. Oh, tapi bentar. Buat contoh aja mungkin ya, ini bisa kita lihat
kita kasih lihat. Jadi iya. pada saat pelaksanaan e-voting, pas dicek, kemudian pas dicek itu ada data yang double, satu orang yang sama. Kemudian agar tidak mempengaruhi hasil, sama Mas Bayu itu langsung dihapus. Karena sebenarnya datanya sama, itu orang yang sama, hasil pemilihannya pun sama. Jadi agar tidak masuk ke hitungan, jadi data tersebut langsung dihapus. Ini saya coba share screen. Contohnya, buat contoh aja, kalau yang di database kita itu, nah seperti ini terlihat. Ya, terlihat Ibu. Nah, ini dia ID-nya sama, orang ID yang sama. Orang ID yang sama di pemilihan yang sama, di e-voting yang sama. Itu tercatat ada 2. Itu kan hasil harusnya 1 aja. Nah, di sini dia tercatatnya 2. Gitu. Jadi yang satu ini langsung dihapus. Kita ambil yang pertama. Ya. Karena dianggap yang paling valid. Karena yang pertama itu yang dianggap valid lah. Oke, baik. Kalau untuk melihat pilihannya itu berarti tidak bisa ya, Pak Bu, maksudnya mungkin yang dikhawatirkan tadi dengan adanya penghapusan tersebut merubah jumlah suara dan lainnya, apakah itu memungkinkan atau merubah suara masing-masing paslon gitu? Oh, itu mempengaruhi hasil suara itu ya, pemilihan. Nah, itu enggak sih, karena kan kita juga nggak tahu orang tersebut memilih siapa. Jadi kita ambil yang paling atas. Nggak merubah hasil ya, nggak merubah hasil yang dipilih. Kemungkinan yang berubah itu justru ininya DPT-nya. Karena DPT-nya ini dinamis. Kita ngambilnya dari status mahasiswa ya, status mahasiswa. Jadi kalau misalnya dia memilih e-voting, lalu besoknya dia lulus, otomatis hilang dia. Nggak dianggap DPT lagi, karena kita DPT-nya ngambil dari mahasiswa yang statusnya aktif. Kalau selain aktif, kayak lulus, mengundurkan diri, yang tipe-tipenya dia keluar lah, dia dianggap udah bukan DPT gitu. Udah tidak berhak memilih lagi ya? Iya, jadi kemungkinan yang berubah itu DPT-nya. Tapi kalau setelah dia udah memilih paslon, terus besoknya dia lulus, ya yang dia pilih nggak bakal hilang, tetap tercatat dia udah milih. Iya. Hasilnya tetap tercatat. Mungkin kedepannya kita akan mengcapture kali ya DPT-nya itu, jadi dia tetap gitu. Kalau dia udah lulus atau apapun, DPT pada tanggal e-voting sekian, ya segitu harusnya sih. Cuman waktu itu kita buatnya agak belum terpikirkan lah untuk yang ini. Jadi langsung aja lah kita ngambil dinamis gitu. Mungkin kedepannya nanti akan DPT yang dibikin statis lah supaya yang jumlah yang memilih tetap gitu. Mungkin itu bisa jadi masukan juga buat kita untuk pengembangan ke depannya. Ya.
Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Bayu dan juga Ibu Mona atas penjelasannya. Mungkin Pak Rivo mau berbicara, Pak. Mohon maaf. Enggak jadi. Lanjut aja. Oh, ya baik. Ya mungkin dari teman-teman ada tanggapan mengenai hal tersebut. Oke, di sini ada Imam. Mungkin Imam terlebih dahulu ya, Is. Boleh pada Imam, dipersilakan. Ya, izin masuk lagi ke Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Jadi tadi saya sudah mendengar penjelasan mengenai kedinamisan data, terus masalah DPT dan sebagainya gitu. Dan saya mengambil kesimpulan bahwa kalau walaupun dia udah memilih, terus besoknya dia lulus, istilahnya tidak terubah ya gitu. Apakah memungkinkan gitu Bapak atau Ibu dari pihak DSTD melihat data awal pada jam 8 pada tanggal 1 Oktober gitu Mbak? Bapak atau Ibu, karena kan kalau misalkan memang dari data itu tidak banyak perubahan, bisa di tracking gitu. Apakah bisa di tracking daftar yang terbuka gitu, mahasiswa aktif yang masih aktif pada jam 8:00, jam 8 tepat pada tanggal 1 Oktober itu, Bu. Jadi istilahnya biar tidak menimbulkan keraguan gitu, karena kan di aturannya KPR sebenarnya kan mengacu kepada data yang bersumber dari DIT-AP, Bu. Cuman karena hitungannya, kalau menurut saya pribadi, karena hitungannya jam 8 gitu ya. Jadi berarti data yang jam 8 pagi itu yang terhitung sebagai DPT-nya gitu, Bu. Apakah itu bisa di tracking atau gimana ya? Mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Imam, atas pertanyaannya. Ya, mungkin Pak, apakah suara saya masuk? Cek. Masuk. Oke, ya. Sekali lagi kami mohon maaf, Ibu Bapak, jika pertanyaannya cukup banyak ya, karena insya Allah ini sangat mewakili KMIPB dan kebingungannya terkait sebenarnya ini errornya di mana gitu, di sebelah mananya. Mungkin boleh terkait pertanyaan Imam tadi, mungkin kami juga persilakan kepada Ibu atau Bapak jika ingin share screen kembali penyebab yang terjadi. Mohon maaf Ibu sebelumnya. Kalau untuk melihat kembali data yang di jam berapa tadi? Jam 8. Tanggal 1. Tanggal berapa? Iya betul Bapak. Iya betul Bapak. Tanggal 1 bulan kemarin ya? Iya, bulan kemarin, Bu. Kami ada untuk database kami simpan itu di tengah malam adanya. Ini hari nggak bisa di jam segitu. Untuk untuk melihat itu kita harus nge-restore dulu datanya. Nggak lama sih, nggak cepat juga prosesnya tuh. Nah, itu butuh koordinasi juga sama yang tukang backupnya. Kalau memang mau lihat data di jam segitu ya, atau bisanya ya di dini hari, nggak bisa di jam 8 itu. Berarti mohon maaf Bapak, berarti kalau data yang jam 8 itu datanya masih backupnya, berarti datanya sama dengan backup malam sebelumnya berarti ya Bapak? Sehari itu ada kemungkinan berubah juga. Ya bisa di ini
di malam selanjutnya. Jam 8 malam kan ini tutupnya? Berarti jam 12-nya. Jam 12 sampai jam berapa gitu, malam udah dini hari lengkapnya. Kita harus restore dulu dan harus terseri dulu kalau memang dibutuhkan. Tapi untuk mungkin memastikan lagi Pak, berarti untuk yang pemilih kan tidak berubah ya Bapak berarti. Kalau misalkan maksudnya kalau mendengar Nggak mungkin berubah, soalnya itu beda database. Jadi ada database pusat nih, di DPI namanya ya. Terus database e-voting sendiri. Nah, yang kita backup rutin itu yang database pusat. Kalau yang e-voting ini, karena kayaknya nggak banyak perubahan juga, belum terbackup ya kayaknya ya. Kurang tahu juga sih yang backup-nya bukan saya kebetulan. Kalau mau ya itu restore yang DPI di tanggal segitu. Kalau memang mau lihat datanya di tanggal segitu ya bukan di jam itu. Kalau di jam itu nggak bisa. Baik Pak. Mungkin itu berubah ininya apa namanya database-nya itu. Kecuali memang ada yang masuk terus merubah datanya itu. Oh, oke. Ya itu nggak mungkin kan. Soalnya saya juga belum tahu kalau ada pemilihan di tanggal segitu. Nggak sempat ngubah-ngubah data juga kan. Baik Bapak. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya, jadi menambahkan sedikit, tadi kita kan untuk database itu tiap hari kita backup sih sebetulnya. Jadi kalau untuk data yang tanggal 1 atau tanggal 2 bisa kita lihat, tapi prosedurnya kita juga lumayan agak ribet. Kita harus restore dulu database yang di tanggal sebelumnya, baru bisa kita ambil datanya. Kemudian untuk data e-voting dan data pemilihan sendiri itu kan kita beda database. Jadi kemungkinan kalau untuk data pemilih yang ada di database pusat itu yang bisa yang tiap hari kita backup. Tapi untuk yang e-voting, untuk yang votingnya itu sendiri itu belum ada backupnya sih, belum pernah kita backup maksudnya. Gitu. Oh iya, ini lagi apa namanya? Kayaknya Mbak Muna tadi lupa nyebutkan ya. Yang direkap itu yang di halaman hasil itu kan angka saja. Nah, angka itu menghitungnya dari DB yang di DB voting. Sedangkan kalau yang audit, nah itu yang tadi menjelaskan, tapi kayaknya kalian kalau yang bukan kayaknya kurang mengerti DB kayaknya nggak ngerti juga ya. Apa namanya yang ada namanya itu, yang ada namanya dan ada tanggal waktu pilihnya yang audit pemilih. Iya, betul. Nah, itu data nama dan NIM-nya ada di DB pusat. Jadinya untuk menghasilkan rekap itu, kita dari DB voting itu harus digabungkan dulu sama yang di DB pusat. Nah, kemungkinan double-nya tuh di situ. Kalau di DB voting-nya harusnya bersih sih. Apa namanya, orang ID-nya tuh harusnya bersih. Nggak mungkin double. Nah, yang kemungkinan double-nya tuh yang pas proses join-nya tadi. Karena namanya di DB pusat tadi. Namanya kita nggak simpan di DB voting-nya. Baik, terima kasih untuk jawabannya Bapak dan Ibu. Ya baik, terima kasih banyak Imam atas pertanyaan dan juga terima kasih banyak pada Pak Rifo dan juga Bu Muna atas jawabannya. Tadi mungkin sesi 1 masih tetap dilanjut ya, karena tadi ada yang raise hand dari Faiz. Boleh Faiz? Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Baik Bapak dan Ibu izin bertanya. Oke, mungkin ada 2 pertanyaan ya. Untuk yang pertama itu kan pada saat pembukaan portal di tanggal 2 itu, tanggal 2 Oktober atau sesi kedua itu kan ada ini ya, pas dibuka itu ada perbedaan jumlah suara gitu. Jadi yang awalnya pada saat penutupan tanggal 1 itu, jumlah suaranya kan 13.130 suara. Nah, sedangkan pada saat dibuka
pada tanggal 2 dan jam 8 pagi itu ternyata sebanyak 13.128 suara, yaitu ada perbedaan 2 suara di antara penutupan pada tanggal 1 dan pembukaan pada tanggal 2 gitu. Nah, itu 2 suara itu dibedakan karena apa gitu. Nah, terus selanjutnya pada saat jam 8 malam pas penutupan itu kan didapatkan suara itu jumlahnya 1.348 suara gitu. Nah, setelah itu kan setelah tutup jam 8 malam. Nah, setelah perhitungan itu ternyata terjadi lagi nih perbedaan 2 suara gitu, yang awalnya 13.748 suara menjadi 13.746 suara gitu. Nah, jadi ada perbedaan 2 suara itu di awal tadi dan saat penutupan gitu. Nah, itu kira-kira kenapa ya Pak Bu? Nah, terus yang kedua itu, mohon maaf agak panjang, kedua itu bagaimana alur suara e-voting ini gitu. Bisa dijelaskan lebih lanjut atau sekali lagi gitu Pak atau Bu, terkait alur suara e-voting ini. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya, moderator. Ya, terima kasih banyak Pak Is atas pertanyaannya. Mungkin sedikit mengulas ya Bu, Pak. Jadi tadi untuk perbedaan suara ini terjadi sebanyak 2 kali, yaitu pada saat penutupan di 1 Oktober dan pembukaan di 2 Oktober itu terdapat perbedaan 2 suara, dan pada saat penutupan di tanggal 2 Oktober yaitu ketika penglihatan audit hasil gitu. Jadi ada perbedaan 2 suara kembali. Nah, apakah faktor penyebabnya itu dapat dikatakan sama atau berbeda gitu, dan mungkin ada hal-hal yang bisa dijelaskan kembali mengenai 2 suara tersebut gitu jika memang berbeda penyebabnya. Lalu untuk yang kedua, pertanyaan kedua adalah sebenarnya bagaimana alur e-voting ini gitu, alur suara ini berjalan dari DSITD sampai kepada mahasiswa dan kembali ke database dan segala macam. Mungkin hal tersebut bisa menjadi jawaban yang sangat menjawab gitu untuk kami mahasiswa yang nggak tahu sedalam itu terkait sistem alur e-voting ini, khususnya kami sebagai panitia. Mungkin kepada Bapak atau Ibu kami meminta waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kalau untuk perubahan itu sih nggak ada sih. Sebenarnya sama aja. Apa tadi? Maaf tadi putus-putus. Oh, ya Ibu. Jadi ada perbedaan 2 suara ini terjadi sebanyak dua kali atau 2 waktu, yaitu pada saat penutupan di 1 Oktober dan pada saat pembukaan di 2 Oktober, serta pada saat penutupan di tanggal 2 Oktober. Apakah penyebabnya dapat dikatakan sama atau berbeda? Oh ya, penyebab perbedaan suara itu sama aja sih sebenarnya, nggak ada secara khusus. Kita cek juga ke database dan ternyata memang sama penyebabnya seperti itu. Karena DPT yang dinamis tadi. Jadi yang memang nggak ada perbedaan khusus, nggak ada penyebab lain selain itu gitu. Kalau untuk di sistem dan database itu kan udah strict ya dari settingannya, karena pemilihannya pun di set 1 orang hanya bisa memilih 1 paslon. Jadi sudah pasti itu 1 orang hanya bisa memilih 1. Gitu. Mungkin Mas Rivo atau Mas Bayu mau menambahkan, silahkan. Ya, terima kasih. Ya boleh, baik Pak, boleh Pak. Setelah dicek, yang berubah di tanggal 1 sama tanggal 2 ya, itu ada 83 orang yang distatuskan lulus di tanggal itu.
Itu aja sih. Emang nggak doang. Mau dijelaskan alurnya. Jadi dari apa namanya? Dari sisi user aja ya. User yang memilih dari sisi panitia dulu berarti. Panitia kan bikin pemilihan. Nah, di pemilihan itu ada opsi jumlah berapa kali boleh milih. Terus ada setting paslonnya juga. Terus setting apa lagi ya? Apa dan lain-lain itu. Setting pin Panitia. mungkin. Kenapa? Ada pin ya, kalau nggak salah. PIN. Oh iya, PIN. Password apa PIN ya? Lupa. Itu pokoknya. Setelah itu tentuin tanggal juga, tanggal kapan dibuka, kapan ditutupnya. Nah, terus dari sisi di voternya, dari sisi pemilihnya, itu login dengan ID PB, terus setelah itu masukkan PIN-nya kalau ketemu ke halaman pemilihannya. Nah, itu setelah itu disimpan. Nah, disimpan ini datanya itu disimpan di database yang apa namanya? DB voting ya, DB voting. Nah, setelah itu selesai, setelah pemilihan selesai, setelah ditutup, apa namanya? Walaupun belum ditutup juga bisa dilihat sih hasilnya itu. Di halaman hasil itu menghitung jumlah yang ada di DB voting. Nah, sedangkan kalau dilihat dari ya, fitur yang audit, nah itu cukup untuk apa namanya nampilin datanya karena di DB voting itu nggak menyimpan nama, nggak menyimpan NIM yang untuk audit itu. Jadinya harus diambil datanya itu dari DB pusat di DBI. Nah, misal di apa namanya di jumlah pemilihnya tuh ada satu, misal udah milih satu orang ya, orang ID-nya 1. Nah, misal setelah di-join itu ke DB pusat, ternyata di DB pusat itu yang orang ID-nya 1 itu ada 2 NIM. Ada 2 NIM dengan strata beda dan statusnya sama-sama aktif. Nah, ketahuan kan di hasil votingnya itu 1, tapi di auditnya itu 2. Kenapa 2? Itu karena tadi itu yang sudah lulus belum distatuskan lulus. Oh, yang sudah mundurkan diri belum distatuskan mundurkan diri, masih distatuskan aktif. Gitu. Itu apa namanya? Kemungkinan terjadinya. Nah, itu udah gitu doang sih. Apalagi ya? Udah selesai kan? Gitu doang ya? Udah. Iya, itu aja. Intinya sih pokoknya hasil pemilihan dan pemilih itu disimpan di tempat yang berbeda. Jadi untuk mendapatkan audit pemilih itu kan kita harus menggabungkan 2 database yang berbeda tersebut. Gitu. Kemudian untuk panitia itu role-nya hanya bisa membuat pemilihan, kemudian menentukan apakah pemilihan tersebut bersifat umum atau terbatas. Jadi panitia yang menentukan apakah pemilihan itu bisa untuk satu orang satu pemilih atau satu orang bisa memilih banyak. Kemudian setelah panitia membuat pemilihan, panitia bisa melihat hasilnya secara real time. Itu aja. Baik, terima kasih banyak Pak Rifo dan juga Bu Mona atas penjelasannya. Mungkin Pak Is ada yang mau tanya lagi atau sudah cukup? Baik, boleh menanggapi moderator? Apakah boleh? Ya,
Dipersilakan. Baik, berarti tadi dari penjelasan Bapak Ibu, berarti saat tadi misalkan di data tersebut, misalkan dia baru masuk lulus, sedangkan sebelumnya misalkan ya di jam 8 malam, misalkan di yang tadi yang pertama, di tanggal 1 dia mungkin masih belum lulus statusnya, berarti suaranya masih diperhitungkan itu. Nah, sedangkan pada saat jam 8 pagi ternyata data tersebut sudah mahasiswa tersebut sudah dinyatakan lulus, berarti hasil suara dan DPT-nya juga berkurang ya Bapak Ibu atau gimana? Kalau untuk hasil tadi dijelaskan tidak berpengaruh, hasilnya tetap tercatat. Tapi hanya DPT-nya saja yang berkurang, karena kan DPT-nya yang bersifat dinamis. Kalau hasilnya nggak berpengaruh. Itu masih agak bingung Ibu, kenapa kok bisa ada perbedaan dua? Apa ya perbedaan Karena kan dua? tadi hasil suara, hasil pemilihan dengan daftar pemilih itu kan disimpan di dua database yang berbeda, di dua tempat yang berbeda gitu. Jadi misalnya untuk hasil pemilihan kita simpan di namanya DB e-voting. Kemudian untuk daftar pemilih kita ambil di database pusat namanya DBI gitu. Nah, untuk melihat menghitung untuk melihat itu kita harus menggabungkan dua database tersebut gitu. Jadi kita bisa melihat nih hasil, kita kan hanya bisa melihat menghitung jumlah hasil itu. Untuk menghitung jumlah hasil itu kita harus menggabungkan dua database tersebut gitu. Karena kita nggak bisa melihat siapa memilih siapa, yang kita hanya bisa melihat hasilnya saja. Nah, untuk melihat hasil tersebut kan kita harus menggabungkan dua database tersebut. Gitu ya, Mas Rivo ya? Oke, baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Mungkin jadi untuk melihat audit hasil itu harus menggabungkan dua database yang berbeda tempatnya, itu dari database hasil pemilihan dan juga database pusat gitu ya Bu. Lalu untuk perbedaan dua suara tersebut bisa terjadi karena adanya perbedaan di dua database ini atau seperti apa ya Bu? Untuk melihat apa tadi? Iya kan tadi audit hasil itu dilihat harus menggabungkan dua database yang tadi Ibu sebutkan ya, database hasil pemilih yaitu dari database e-vote dan juga database daftar pemilih yaitu di DBI pusat. Nah, lalu yang kami tanyakan di sini kan mengapa terjadi perbedaan dua itu gitu Bu? Apakah hal tersebut dari jawaban yang tadi Ibu sampaikan memungkinkan dikarenakan adanya perbedaan database itu atau seperti apa gitu? Mungkin kita belum dapat konklusinya gitu Bu. Kayak masih bingung, mohon maaf karena nggak capable juga di bidang ini. Ya, gimana ya jelasinnya ya? Soalnya itu teknis banget sih sebenarnya. Jadi buat bikin pemahaman. Pakai gambar coba Mbak. Pakai pen bisa nggak sih? Pakai pen bisa nggak di sini? Oh, share screen aja ya. Coba share screen kok. Bisa pakai pen nih. Gimana caranya share screen? Oh ini. Itu dibikin pen. Whiteboard. Oh ada whiteboard. Coba. Nah itu ada pakai whiteboard. Kelihatan. Nah kelihatan.
kelihatan. Misal di sini ada, ini namanya di pivot. Lama nulisnya. Asal aja coret-coret. Aduh, udah ada pen benerannya. Jadi misal apa namanya orang ID. Susah ya. Pen di sini. Pakai itu nggak touch screen Ada ya? teks nggak sih? Oh, ada teks. Di orang ID ada, dia milih apa. Misal di sini ada orang ID 1, orang ID Ini yang berupa tabel 1, ceritanya ya? ya, yang 1 dia milih pilihan 1, yang 2 milih pilihan 2, 3 ada 3 biar ganjil. Orang ID 3 itu milih pilihan ya, kebanyakan ada 2 doang. Dan 1. Nah, di sini ada draw lagi. Nggak bisa drop. Draw kan? Ya. Nah, di sini ada wadah lagi tuh. Ya, di pusat. Pakai sini. Di pusat ini juga ada orang ID. Ada nama, ada NIM, sama status. Nah, si orang ID 1 ini, orang ID 1 namanya A, orang ID 2 namanya B, karena orang yang sama, tetap sama namanya, orang ID 3 itu namanya C. Nah, NIM-nya ini, di sini X, di sini Y. Nah, di sini beda nih, di sini bisa U. Soalnya beda strata tuh beda beda NIM harusnya kan. Di sini B misal. Nah, di sini statusnya sama-sama aktif semua. Nah, kalau gitu hasil itu, halaman hasil itu ngehitung dari sini. Dari sini. On yang ada di sini. Yang ada di sini 3 kan. Nah, sedangkan kalau digabungkan ke sini, apa namanya yang di halaman rekap itu untuk ngambil nama sama NIM, itu harus ngambil ke sini dulu. Ngambilnya lewat mana? Nah, lewat orang ID ini. Nah, di sini orang ID ada yang sama, namanya sama tuh. Nah, ketahuan NIM-nya beda. Itu karena yang satu belum distatuskan. Misal harusnya lulus, masih aktif semua nih. Yang gitu, di sini jadinya 4. Nah, itulah yang buat perbedaan. Harusnya ke depannya itu, kalau mau voting dimulai, harusnya di sini, apa namanya, difoto dulu, ada berapa orang. Nah, ini difoto dulu ada berapa orang tuh belum kita lakukan. Gitu sih. Ini dinamis Oh nih iya. statusnya. Tiap hari itu berubah statusnya. Oh ya, menambahkan juga ini orang ID yang sama ini bisa jadi NIM-nya berbeda, walaupun dia satu strata, bisa jadi dia jalur masuknya berbeda ya, Mas Po Oh ya? iya, belum tentu Jadi stratanya yang beda, jalur masuknya beda juga. ya bisa jadi dia stratanya sama-sama sarjana, tapi ternyata dia punya 2 NIM yang Pindah berbeda. jalur juga bisa. Ternyata dia beda jalur masuk. Dan Nah, statusnya belum distatuskan yang status lamanya. ya betul, status lamanya harusnya dia mengundurkan diri, tapi ternyata masih aktif dua-duanya. Nah, harusnya kan dia pilih salah satu nih, dia masuk ke prodi yang mana. Nah, ternyata oleh Dit AP atau sama departemen mungkin
statusnya belum distatuskan, yang satunya jadi masih aktif dua-duanya. Harusnya yang satunya mengundurkan diri, yang satunya aktif gitu. Jadi ada double seperti itu. Kalau masalah hasilnya berubah apa enggak ya tergantung yang di sini. Di sini nih ada yang ngutang-atik apa enggak. Kalau yang di sini ngutang-atik nih ya berubah mesti. Kalau nggak ada yang selama nggak ada yang ngutang-atik ya aman. Gitu sih. Bagaimana teman-teman? Ya, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Rivo dan juga Muna. Mungkin saya izin memastikan ya, tadi terkait hak panitia itu tidak bisa merubah pemilih gitu kan ya, tidak bisa merubah hasil pemilih yang di DB vote karena jangkauan kami tidak sampai ke dalam database seperti itu ya. Lalu ya, terima kasih banyak untuk pengilustrasiannya Pak. Mungkin kami jadi sedikit kegambar gitu bagaimana sebenarnya sistemnya itu bekerja. Mungkin teman-teman di sini juga merasa lebih terpahamkan dengan ilustrasi ini. Ya, lalu saya kembali ingin konfirmasi nih Pak dan Bu, berarti terkait perubahan 2 suara ini tidak mempengaruhi kemurnian daripada hasil e-voting yang telah dilakukan ya? Ya harusnya nggak murni karena yang di sini ya segitu kan hasilnya. Yang dinamis kan yang sebelah kiri itu dong. Baik, terima kasih banyak Pak atas jawaban dan juga penjelasannya. Mungkin Ya, dari pokoknya selama ini nggak ada yang bisa ngotak-ngatik DB vote selain tim kami pun nggak semua punya akses ke DB vote ini. Jadi hanya beberapa orang saja. Jadi insya Allah aman. Kecuali memang ada salah satu mahasiswa yang iseng atau gimana gitu. Tapi selama ini kalaupun ada yang iseng atau ada kebocoran data kita pasti tahu gitu. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada perubahan atau apa pasti ketahuan. Oke, baik, terima kasih Bu dan juga Bapak atas penjelasannya. Bagaimana dari teman-teman KPR, P3, dan juga KKSC mungkin ada yang masih ingin ditanyakan gitu terkait kebingungan atau hal-hal lainnya pada sesi satu ini. Mohon maaf ya Ibu dan Bapak, mungkin waktunya jadi terpaut cukup lama. Mungkin apakah bisa kita lanjut ke sesi 2 atau seperti apa? Mungkin. Izin masuk. Oh iya, persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya mungkin izin memastikan dan juga bertanya kepada Bapak Ibu dari DSITD terkait sistem. Mungkin tadi juga sudah tergambarkan dan teman-teman juga semoga bisa memahami tadi ya apa yang dijelaskan gitu ya terkait adanya perbedaan database gitu. Database-nya ada yang dinamis gitu ya. Yaitu mana yang itu menjadi database yang memang itu datanya terus berubah gitu ya, menyesuaikan dengan status mahasiswa aktif. Dan juga ada juga terkait database voting yang itu masuknya ketika ada yang memilih itu masuk ke database voting gitu ya. Itu tetap sifatnya tetap dan ya tidak akan berubah gitu. Nah, mungkin di sini pertama mengenai pemilihan suara pemilihan yang masuk gitu ya, hasil suara yang masuk itu apakah ketika tadi kan ada perbedaan DB voting dengan DB pusat ya. Nah, ketika kita melihat misal pemilihan kan kemarin sudah dilakukan di tanggal 1 dan 2. Nah, apabila kita melihat hasil audit pada sistem gitu saat ini, apakah itu nanti hasil auditnya itu akan sama dengan yang ada di DB voting gitu ya, yang itu sesuai dengan apa yang nanti ditampilkan di perolehan hasil suara atau itu ada perbedaan? Karena mungkin saya sempat jadi panitia juga tahun lalu gitu ya, dan melihat kemarin sempat mengecek juga masih ada akses di pemilihan tahun lalu gitu ya. Ketika kita lihat antara hasil audit dengan yang ada di
tampilan sistem hasil suara gitu ya, perolehan hasil suara itu ada perbedaan suara gitu. Nah, itu apakah saat ini juga seperti itu gitu ya. Kemudian mungkin ini saran juga untuk panitia nantinya ketika akan melakukan penghitungan suara ulang gitu ya, tanpa melakukan pemungutan suara ulang, mungkin nanti yang akan digunakan sebagai audit gitu ya, ataupun validasi gitu ya, apabila ternyata tadi dari pertanyaan pertama itu terjadi ada perbedaan gitu ya antara hasil audit yang diunduh saat ini dengan perolehan suara yang masuk gitu ya. Nah, itu mungkin bisa, apakah memungkinkan untuk diminta database dari DB voting itu untuk jumlah suaranya yang masuk itu sesuai gitu dengan yang ada di database audit nantinya. Mungkin itu, apakah bisa dipahami? Mungkin agak sedikit ribet, mohon maaf. Baik, terima kasih Bang Bani atas pertanyaannya. Mungkin sedikit mengulas ya terkait pertanyaannya tadi, apakah hasil audit pemilih jika kita buka pada saat ini dengan yang tanggal 2 Oktober kemarin itu akan sama atau berbeda gitu, karena melihat hasil audit dari tahun lalu yang masih bisa dibuka pada saat ini itu memiliki hasil yang berbeda seperti itu. Lalu ya tadi terkait saran juga ya untuk meminta DB voting, apakah mungkin saya sekalian bertanya juga ya Bu atau Pak, apakah DB voting ini dapat kami akses untuk hanya sekedar melihat gitu jumlahnya apakah sama dengan audit hasil atau berbeda? Apakah kami memiliki jangkauan sampai situ atau tidak? Mungkin terima kasih. Ya, baik. Kalau untuk audit pemilih, ya karena pemilih itu tadi diambil dari DB pusat, jadi kemungkinan bisa berbeda ya, Mas Rivo ya. Jadi pemilih pada saat diaudit pemilih yang diaudit pada tanggal 2 Oktober lalu dengan pemilih yang diaudit dengan tanggal sekarang kemungkinan berbeda karena kan untuk data pemilih kan sifatnya dinamis. Jadi tiap hari kan ada perubahan-perubahan seperti itu. Jadi kemungkinan pasti berbeda. Yang pemilih yang diaudit ada pada tanggal 2 Oktober dengan pemilih yang diaudit tanggal sekarang gitu. Pasti ada perbedaan. Tuh. Terus untuk akses panitia kebutuhannya untuk melihat audit pemilih saja atau gimana? Karena untuk panitia itu kemarin kita kasih akses masing-masing perwakilan fakultas, tapi karena votingnya sudah dianggap sudah selesai, jadi setelah pemilihan selesai kita nonaktifkan lagi aksesnya, gitu. Izin menjawab ya Bu. Mungkin tadi kan kami panitia itu sampai saat ini belum dilakukan penetapan hasil pemilihan suara Ibu karena yang tadi kita sama-sama sampaikan gitu masih terdapat perbedaan suara. Lalu ketika kita sudah mengetahui akar daripada audit pemilih ini diambil dari DB pusat dan juga DB e-vote, maka hasil kemurnian daripada e-vote ini kan berarti berada pada DB e-vote. Nah, apakah kami memiliki jangkauan untuk melihat hasil daripada DB e-vote itu gitu Bu? Melihat tadi ketika kita di audit hasil itu kalau yang 2 Oktober sama yang sekarang itu berbeda karena DB pusatnya berbeda, apakah kita bisa gitu melihat hasil daripada DB e-vote yang memang hasilnya murni dan statis tidak bisa berubah? Kalau untuk hasil e-vote-nya tersendiri,
kan di halaman pemilihan itu bisa dilihat langsung hasilnya. Nah, itu jumlah yang ada di halaman hasil itu dengan jumlah yang ada di DBI vote itu pasti sama. Karena data yang ditampilkan di sistem itu mengacu ke database e-vote dan itu tidak ada perubahan apapun, insya Allah hasilnya dan jumlahnya sama dan tidak berubah. Jadi kalau untuk akses ke database langsung kita tidak bisa memberikan sembarangan ya. Mungkin di sini juga pasti ada anak Ilkom, udah pastilah paham bagaimana keamanan database itu apa keamanan database dan sistem itu seperti apa, tidak bisa diberikan sembarangan. Tapi kalau untuk hasil bisa dilihat di halaman hasil itu pokoknya data jumlah yang ditampilkan di halaman hasil dengan jumlah yang ada di database itu udah pasti sama. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Mungkin Bang Bani ada tanggapan atau dirasa sudah cukup? Oke, ya mungkin itu cukup sih untuk penjelasannya. Mungkin kalau memang sebenarnya bukan ke arahnya bukan ke akses ke DB votingnya secara langsung mungkin ya, tapi kepada ini hasil yang apa ya, hasil audit dengan hasil suara yang masuk gitu ke DB voting itu pada tanggal 1 dan 2 itu ada di merge gitu ya, disatukan sehingga hasil audit yang dipakai untuk panitia saat ini untuk melakukan penghitungan suara itu adalah hasil audit yang itu dari DB voting gitu. Sehingga kalau kita mengacunya ke hasil audit yang dari DB pusat kan tentunya pasti berbeda jumlah pemilihnya dengan ataupun jumlah yang sudah melakukan pemilihan dengan yang ada di halaman hasil perolehan suara. Nah, kalau kita minta data itu aja gitu sebagai hasil sebagai database untuk auditnya saja gitu, apakah mungkin kan atau tidak. Jadi bentuknya bukan akses secara langsung tapi hanya mungkin meminta data itu yang sudah digabungkan tadi ya, yang sudah dijelaskan yang emang tadi harus digabungkan dulu dengan DBI pusatnya sehingga diketahui siapa saja yang sudah memilih pada hari itu tanggal 1 dan juga tanggal 2 sehingga itu bisa dipakai untuk panitia nantinya melakukan penghitungan suara dan ya melihat auditnya gitu yang sudah memilih siapa aja. Jadi tidak ada nantinya kedepannya tidak ada lagi istilah yang mengatakan bahwasanya ada suara yang hilang ataupun ada suara yang ya itu menghilang tadi gitu. Padahal tadi sudah dijelaskan juga antara hasil audit itu yang antara hasil audit dengan hasil suara yang masuk itu berbeda database gitu. Yang hasil audit itu database-nya dari DB pusat dan yang hasil perolehan suara itu masuknya ke DB voting. Mungkin itu. Baik, kalau untuk apa tadi hasil perolehan suara, sebenarnya kan yang pemilihan untuk tanggal 1 dan tanggal 2 kemarin itu sama ya. Jadi satu kode pemilihan yang sama. Nah, sebenarnya kalau untuk satu kode pemilihan yang sama itu kita nggak perlu merge hasilnya seperti apa karena itu kan pemilihannya hanya satu, kecuali kalau ada dua pemilihan. Jadi misalnya dua pemilihan itu dilakukan di dua fakultas, nah itu yang mungkin yang bisa di merge. Tapi kalau untuk satu pemilihan dengan satu kode yang sama itu nggak perlu di merge dan itu udah pasti pemilih yang udah memilih itu tidak bisa memilih lagi gitu. Jadi kalaupun dilakukan audit ya pasti hasilnya di audit itu kan bisa ada kelihatan ya kalau nggak salah siapa yang udah memilih, siapa yang belum memilih. Nah itu. Jadi kalau satu kode pemilihan yang sama itu pasti hasilnya nggak akan berubah.
dan itu nggak bisa di-merge dengan kode pemilihan yang lain gitu. Karena itu pasti kalau di-merge dengan kode pemilihan yang lain itu pasti dengan dua pemilihan yang berbeda. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya, mungkin itu aja mungkin ya. Berarti terkait database voting itu ya tidak bisa berubah juga gitu ya. Kemudian untuk yang hasil audit, tapi izin mengkonfirmasi lagi Bu, terkait yang tadi hasil audit, kan itu datanya terus berubah ya, mengikuti database pusat. Nah, dan emang ada tandanya juga di situ nanti ketika emang udah milih, ada marknya gitu ya, tanggal milihnya kapan, jam berapa, dan juga true, kalau udah milih berarti true, kalau belum milih berarti false ya. Nah, itu kan kalau berubah-berubah kan sampai saat ini berarti kalau yang udah milih dan ternyata udah lulus pada saat ini gitu ya, data tersebut kan pasti akan hilang di hasil audit yang diunduh pada saat ini gitu ya Bu ya. Nah, mungkin tujuannya tadi minta database yang di voting gitu ya untuk melakukan auditnya, tujuannya agar tadi tidak ada lagi nanti nih mahasiswa yang sudah lulus ternyata sudah beralih statusnya menjadi sudah tidak aktif atau sudah lulus, itu hilang gitu. Dan biar nantinya match antara nanti hasil audit yang digunakan oleh panitia dengan jumlah hasil yang ditampilkan di sistem. Iya, kalau untuk audit itu sih mungkin bisa karena di kita juga belum ada capture DPT yang tetap gitu, yang pasti. Jadi mungkin kalau untuk mengetahui itu bisa membandingkan dua audit pemilih yang sebelumnya dengan yang sekarang. Gitu. Karena kalau untuk audit pemilih yang udah lulus pasti pada saat di download audit yang baru yang sekarang pasti akan hilang yang statusnya yang sudah distatuskan lulus pasti akan hilang. Tapi suaranya tetap tercatat, tetap dihitung, tetap tercatat, tapi di audit yang sebelumnya. Tapi kalau untuk audit yang baru saat ini pasti memang tidak ada, mungkin bisa dibandingkan saja dengan antara audit pemilih yang sekarang dengan yang lalu gitu. Oke, baik Bu, terima kasih. Nah itu mungkin juga menjadi saran ya buat teman-teman panitia ya. Tadi berarti semoga yang kemarin tanggal 1 dan tanggal 2 itu sempat diunduh data hasil auditnya, kemudian nanti tinggal dibandingkan dengan data audit yang nanti akan dilakukan untuk penghitungan suara ulang. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bang Bani dan juga Bu Luna atas jawabannya. Oke, baik. Mungkin kita cukupkan ya untuk sesi 1. Kita akan lanjut ke sesi 2, yaitu pertanyaan daripada paslon dan juga tim ses. Ada yang ingin bertanya dari paslon atau tim ses? Dipersilakan. Bagaimana paslon dan juga tim ses? Apakah ada pertanyaan yang ingin masuk? Oh ya. Mungkin dari kami udah cukup jelas ya dari beberapa teknis yang sudah dijelaskan, dan paling nanti tunggu dari ini ya keputusan akhirnya, dan mungkin dari teman-teman KPR langkah ke depannya untuk bisa menjelaskan ini bagaimana. Mungkin itu aja sih. Oke, baik. Dari tim ses ada yang mungkin ingin ditanyakan gitu, mumpung kita lagi sama pihak DCTD gitu, biar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan di belakang forum, mari gitu disampaikan di depan forum saja. Apakah ada? Bagaimana dari tim ses?
Kalau dirasa cukup boleh bilang ya. Oke. Oke, terima kasih pada paslon dan juga tim ses. Masuk ke sesi ketiga, yaitu closing statement mungkin dari pihak Bapak dan Ibu dari DSITD. Mungkin ada sedikit penguatan mengenai tadi ya, forum malam ini yang sudah kita bicarakan gitu, bahwa beberapa hal yang memang sifatnya pasti dan hanya dipegang oleh DSITD selaku pembuat sistem itu. Mungkin ada closing statement yang mau disampaikan Pak atau Bu. Silahkan Mas Rivo atau Mas Bayu. Cukup, Bang. Kalau untuk sistem sih, kita juga akan terkait dengan keamanan dan kebijakan pimpinan juga ya. Jadi makanya ada kebijakan-kebijakan tertentu yang memang tidak bisa diberikan, tidak bisa aksesnya diberikan ke semua orang gitu. Jadi kalau misalnya untuk sistem, ya pertama untuk keamanan sistem dan datanya tersendiri, kemudian terkait dengan kebijakan-kebijakan pimpinan juga yang memang tidak bisa diberikan. Itu aja sih paling. Baik, terima kasih Bu Muna. Mungkin dari Pak Rifa atau Pak Bayu ada yang ingin disampaikan Pak sebagai closing statement untuk kami dan juga KMIPB. Untuk keamanan data yang sudah memilih ya insya Allah sih aman ya. Kalau untuk mau mengaudit dan membuka daftar pemilih yang telah memilih, kita sih bisa aja ya. Cuman itu harus gimana kebijakan pimpinan kita gitu untuk membuka data tersebut. Kalau penasaran apakah bisa, mungkin bisa kirimkan lewat help center gitu, nanti mungkin akan ditanggapi. Itu aja sih kalau dari saya. Iya. Kalau terkait data pun kita juga kan harus izin pimpinan dulu, diperbolehkan apa enggak gitu, atau ada batasan-batasan tertentu sampai mana bisa kita informasikan, data apa saja yang bisa kita informasikan gitu. Tidak semua data bisa disampaikan. Gitu. Kalau untuk hasilnya sih itu paling nanti kalau mau ya perlu ketemu dulu dengan pimpinan kami. Nanti mungkin akan disampaikan lagi seperti apa dan data apa saja yang bisa diberikan. Baik, terima kasih banyak Pak Bayu dan juga Bu Muna atas closing statement yang telah diberikan ya, dan penguatan beberapa poin yang mungkin menjadi acuan juga gitu untuk kita bahwa terkait keamanan data ini sangat penting, sehingga kami mahasiswa sebagai panitia pun kami tidak diberikan akses ya untuk memegang database sama sekali. Jadi, baik, terima kasih banyak Pak Bayu dan juga Bu Muna. Boleh mungkin selanjutnya ada closing statement dari Faiz selaku Ketua KPR KMIPB. Dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya sudah diberikan.
Alhamdulillah ya telah dilaksanakan forum penjelasan sistem e-vote ini dari pihak DSITD. Harapannya semoga dengan adanya forum ini kita bisa mendapatkan kejelasan. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Muna, Pak Bayu, dan Pak Rivo terkait sistem, terkait tadi tanya-tanya yang sudah disampaikan juga. Terkait sistem yang digunakan dan permasalahan yang terjadi, semoga dapat kita mengerti dan kita pahami itulah apa sebenarnya yang terjadi pada sistem e-vote pada tahun ini gitu sih. Oke, untuk sekian closing statement dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Faiz. Ya, mungkin sebelum forum ini ditutup, kita adakan dokumentasi terlebih dahulu ya untuk Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semua yang tidak terkendala sinyal ataupun jaringan ataupun yang lainnya, boleh dipersilakan untuk on cam terlebih dahulu, karena kita akan mengadakan dokumentasi. Baik, dokumentasinya akan dipimpin oleh panitia ya. Mungkin kepada Hilmi dipersilakan untuk memimpin. Pada teman-teman yang bisa untuk on cam, yang boleh silakan untuk on cam ya. Bapak, Ibu juga dan juga Bang Kakak. Oke, baik. Untuk sesi dokumentasi saya serahkan kepada Hilmi. Hilmi, apakah bisa memimpin dokumentasi? Izin masuk, saya izin meluruskan. Dokumentasi dipimpin oleh Saudari Anissa Fathia Rizky. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fathia Rizky dari KPR KM akan memimpin jalannya sesi dokumentasi pada kegiatan malam hari ini. Diharapkan kepada seluruh peserta yang berada di dalam room Zoom untuk segera mengaktifkan kameranya karena sesi dokumentasi akan segera dimulai. Baik, sesi dokumentasi akan segera saya mulai, dimulai dari slide 1. 1, 2, 3. Baik. Selanjutnya ada slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dikembalikan kepada Kak Ifah. Baik, terima kasih Anissa memimpin sesi dokumentasi pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu, Bu Muna, Pak Rivo, dan juga Pak Bayu dalam kesediaannya di forum kumpul bareng DSITD pada malam hari ini. Sangat banyak informasi yang telah kita dapatkan yang sekiranya bisa menjadi landasan untuk kedepannya memberikan penjelasan gitu terkait ada apa dengan sistem e-vote Pemirsa KM IPB pada tahun ini. Dan sebelumnya saya selaku panitia izin gitu ya Ibu, Bapak, untuk nantinya kita akan merilis hasil forum pada malam hari ini berupa record video yang kita lakukan, Zoom yang kita lakukan pada malam hari ini, recordnya kita akan publikasikan kepada KM IPB untuk membuka transparansi seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada KM IPB bahwa kami selaku panitia telah melaksanakan kewajiban kami dan tugas kami untuk meluruskan hal-hal yang memang menjadi tanggung jawab kami seperti itu. Mohon izinnya ya Pak, Bu. Terima kasih banyak kami ucapkan sekali lagi atas kesediaan dan waktunya. Mungkin jika Bapak dan Ibu ada hal-hal yang perlu untuk dilakukan dan harus meninggalkan forum, kami persilakan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Mohon doanya juga untuk keberlangsungan Pemira agar diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Terima kasih banyak Bapak, Ibu. Terima kasih kembali, sama-sama. Terima kasih Mbak Muna, Mas Rivo, Mas Bayu. Ya, sama-sama. Ya, Sama-sama. sama-sama. Buat yang branding ini juga. Sehat-sehat Saya Bapak. izin live ya semuanya ya.
Ya Mbak, makasih Mbak. Baik, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Izin live teman-teman semua, makasih ya. Hampir 3 kali Belum, gitu. belum, belum. Oh, belum. Kemudian langkah bandingnya Sorry. jadi Tunggu. Ya, tadi karena sesi 3 sudah selesai, maka kita akan lanjut ya ke sesi 4, yaitu mungkin sedikit nyampe informasi ya terkait akan seperti apa gitu Pemira ke depannya, dan kita dia menegaskan beberapa poin di hasil forum tadi di 3 sesi sebelumnya. Jadi kami selaku panitia menegaskan kembali bahwa kami panitia tidak diberikan akses untuk memegang sistem sejauh sejauh itu gitu, sejauh kita sampai mengetahui database dan lainnya. Kami panitia hanya mengetahui sistem itu hal-hal yang memang sifatnya itu terbuka untuk umum aja gitu, kayak tadi menentukan waktu pemilihan dan lainnya, memonitor audit hasil dan lainnya. Mungkin ini juga kayak mengulang poin-poin yang tadi. Lalu terkait perbedaan 2 suara tadi, ya tadi udah dijelasin juga bahwa audit hasil itu didapatkan dari dari DB IVOT dan juga DB Pusat. DB Pusat itu sifatnya dinamis sehingga pada audit hasil bisa terjadi perbedaan gitu. Dan mungkin ini bisa menjadi sedikit konklusi ya, bahwa pada saat berita acara itu kami menampilkan hasil angka daripada audit hasil, sehingga di audit hasil itu terjadi percampuran dari DB Pusat dan juga DB IVOT. Karena kami menjaga kemurnian suara pada DB IVOT. Sedangkan pada laman hasil yang Arif Furqan share screen di tanggal 2 Oktober penutupan, itu adalah hasil murni dari DB IVOT. Dan karena kami hanya membuka itu ketika ketika pemilihan itu sudah selesai, maka untuk berita acara di hari-hari sebelumnya itu kita menggunakan data pemilih dari audit hasil. Mungkin itu ya. Tadi sedikit konklusi yang bisa diambil dan ditarik kesimpulannya. Dan tadi DB Pusat itu sifatnya sangat dinamis, tidak statis, tidak seperti DB IVOT. Jadi terjadi perbedaan 2 suara. Mungkin sekian forum pada malam hari ini. Jika insya Allah untuk hasil forumnya akan kita sebarkan seluas-luasnya kepada KMIPB pun dengan recordan ini, dan tidak ada pemotongan pemotongan video record sama sekali. Insya Allah kami panitia bisa menjamin gitu kemurnian daripada video record yang akan kami sebarkan. Di sini juga ada teman-teman dari P3 dan juga dari SC, KPR dan DPM, KPR dan P3, lalu ada Paslon juga dan tim ses yang menjadi saksi ya bahwa KPR tidak memotong sedikit pun record yang akan kami sebarkan kepada KMIPB. Dan untuk forum selanjutnya, untuk rangkaian pemilihan selanjutnya, mohon untuk ditunggu dan terus dikawal. Jika memang ada hal-hal yang tidak berkenan, silakan laporkan melalui jalur konstitusi yang sudah ada. Jangan melaporkan di luar jalur-jalur hukum yang memang sudah resmi ditetapkan seperti itu. Mungkin saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak salah dan kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudari Iva sudah menjadi moderator pada forum malam hari ini. Tadi sudah dilakukan juga sesi dokumentasi, dan itu sebagai akhir dari forum ini. Semoga dengan adanya forum ini kita bisa saling mengerti lah terkait sistem yang digunakan oleh Pemira tahun ini gitu. Mungkin kurangnya mohon maaf. Semoga teman-teman sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abang, Kakak, dan teman-teman semua. Di stop dong recording. Baik, record akan saya stop. Ini udah terakhir ya guys ya. Jadi nggak diedit. Stop recording.